Bapak-bapak dan Ibu sekalian, perkenalkan nama saya Broto Purnomo, Pak dan Ibu. Kalau di kampus biasa dipanggil Pak Bro, gitu Mas Indi ya? Ya, Pak Bro. Biar akrab sama mahasiswa, Pak Ibu, jadi dipanggilnya Pak Bro. Kamera saya kok gelap ya, pakai kamera laptop ini. Ya. Biasa dipanggil Pak Bro, supaya lebih akrab. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, hari ini kita kuliah yang keempat, Mas Indi ya? Ya, betul. Dari 7 pertemuan. 7 pertemuan. 7 pertemuan. Baik, Bapak dan Ibu, kita akan mulai kuliah kita. Mungkin sebelumnya kita kenalan dulu supaya lebih akrab. Karena mungkin kita seusia, Bapak Ibu. Atau ada yang lebih muda. Kita ada berapa mahasiswa, Bapak Ibu? 50-an, Mas Indi, ya? 45 bulan. 40-50. Ini kita kenalan dulu ya, supaya kita cepat akrab dan lebih mengenal gitu dengan beberapa Bapak Ibu yang ada di sini. Yang paling jauh dari mana nih Bapak Ibu? Ada yang dari Batam, Pak Adi. Ada siapa ini lagi? Afrizal Mahendra. Coba mungkin semuanya bisa di-on-kan speakernya supaya kita bisa interaktif, ngobrol-ngobrol dulu, perkenalan dulu sebelum nanti kita mulai materi kita. Karena materi kita 2 jam Mas Indi ya? 2 jam, Pak. 2 jam. Kurang nggak boleh, tak? Kenapa? Kurang nggak boleh? Lebih. Lebih boleh. Bisa dikondisikan. Nggak boleh kurang, Bapak. Gimana ini? Lebih boleh, kurang nggak boleh. Masal 2 jam nanti. Kurang nggak apa-apa, Pak. Gimana, Pak? Kurang nggak apa-apa. Ada Pak Adi dari Batam, Pak Suryono. Pak Suryono dari mana, Pak Suryono? Kalau saya dari Gunung Putri, Pak, Cikeas, Pak. Cikeas. Iya. Kemudian ada yang dari NTT, Pak. Dari NTT? Siapa dari NTT, Pak? Sudah masuk belum? Udah. Umbu Zaza itu Marcelius. Marcelius. Iya. Iya. Pak Umbu. Ini satu kelas terus Pak ya dari semester 1? Ya, sampai wisuda Pak, barengan. Sampai wisuda. Tapi ketemunya di Zoom saja. Nanti wisudanya offline aja Mas Indi, dia bisa kenalan COD ya. Wajib. Wajib online, wajib offline wisudanya. Baik Bapak Ibu, kita nanti akan belajar materi lanjutan dari analisa algoritma. Ini kuliah apa Pak Bro? Ya, kuliah tentang informatika, kuliah di semester 2. Nah Bapak Ibu, nanti saya akan menyampaikan materi yang berhubungan dengan logika algoritma, sambungan dari mata kuliah logika pemrograman di semester 1. Nanti Bapak Ibu silakan perhatikan saya saja. Semoga bisa ada yang diterima, ada yang bisa dimengerti untuk bekal atau pengetahuan tentang dunia informatika. Tidak usah yang berat-berat Pak ya. Begitu Pak. Nanti kalau kita live coding itu ya butuh waktu lama, butuh menyempatkan waktu yang lama untuk belajar dan ya butuh waktu lah Pak, karena kita kalau belajar tentang pemrograman ini butuh waktu ini. Jadi nanti Bapak Ibu silakan mengikuti saja tentang materi yang saya sampaikan. Kita cari yang sederhana, yang kira-kira bisa diaplikasikan di tempat kerjanya atau bisa menambah wawasan tentang dunia informatika. Karena ini materi praktikum Bapak Ibu. Sebenarnya analisa algoritma ini kalau di kelas reguler itu praktikum 4 SKS 1 kali pertemuan ya. Jadi kalau di reguler itu 1 kali pertemuan 4 SKS itu kira-kira 3 jam Pak di lab. Tapi kalau di lab tidak terasa waktunya. Nah, kali kemarin diminta Pak Zainal atau Bu Rina untuk membantu Bapak Ibu belajar tentang analisa algoritma. Baik, kita mulai Bapak Ibu. Ya. Masih ingat Bapak Ibu kita sudah libur lama ya, 3 mingguan tentang liburan lebaran. Mungkin masih ada yang teringat
materi-materi yang kemarin semester 1 atau analisa algoritma di pertemuan 1, 2, dan 3? Monggo silakan, mungkin ada yang teringat, apa yang diingat gitu, Bapak Ibu. Nggak ada juga nggak apa-apa. Pak Asep Rahmadi, dari mana nih Pak Asep ini? Saya dari Bogor, Pak. Dari Bogor. Iya. Kalau di sini temannya Pak Suryono. Oh ya. Sebenarnya masih muda sekali ini, atau sudah bapak-bapak? Udah bapak-bapak. Baik, Bapak Ibu, kita mulai ya. Bismillah, kita mulai materi kita. Pertemuan kemarin kita belajar apa, Bapak Ibu? Mungkin ada yang masih ingat dengan Pak Zainal di pertemuan 1, 2, dan 3 di analisa algoritma. Belum ada yang ingat, nggak apa-apa. Modulnya sudah di-share, Mas Dendi? Udah Pak, di Google Classroom. Di Google Classroom, 3 modul ya. Baik, lalu kita akan mulai pelajaran kita malam hari ini ya. Kita mulai dari modul sebenarnya ini modulnya kalau di saya modul yang ke-14 ya, tapi ini urutannya tidak sama, tidak mengapa, yang penting materi kita sama. Nah, Bapak Ibu, kita akan belajar tentang pencarian data. Ini sebenarnya sudah sering kita pakai di kehidupan kita yang sehari-hari. Misalkan saja Bapak Ibu ke supermarket gitu ya, atau ke toko buku biasanya, ke toko buku. Nah, kalau kita lihat ke toko buku, biasanya ada di sana itu disediakan satu buah komputer yang digunakan untuk pelanggan mencari buku. Misalkan kita sedang di toko buku ingin mencari sebuah judul buku, kita ketikkan di sana, misalkan judul bukunya adalah teknik informatika. Nah, nanti setelah itu akan muncul daftar buku yang mengandung atau buku tentang yang judulnya tentang teknik informatika. Nanti akan muncul. Nah, itu contoh pencarian. Atau misalkan kalau kita ke supermarket, ke Indomaret atau Alfamart itu biasanya setelah kita bawa barang, kita ke kasir. Nah, di kasir dia akan scan barcode tangan itu ya, yang panjang-panjang itu Bapak Ibu, yang itu mengandung kode. Nah, di situ nanti akan muncul nama barangnya. Itulah pencarian Bapak Ibu. Nah, pencarian. Nah, bagaimana sih jalannya pencarian itu? Jalannya pencarian itu bagaimana? Kalau algoritmanya bagaimana sehingga bisa menemukan data yang dicari. Nah, coba nanti kita akan belajar itu Bapak Ibu. Bagaimana sih teknik pencarian? Kalau di informatika itu bagaimana teknik pencariannya? Semoga nanti waktunya nutut, kita akan belajar pencarian, searching, kemudian ada tipe data run. Mas Indi, saya izin nge-share screen ya. Yap. Baik, Bapak Ibu, kita akan mulai dari pencarian, teknik pencarian yang paling mudah yang ada di dalam teknik informatika, ya, yang kita sebut dengan pencarian secara sekuensial. Ya, pencarian secara sekuensial. Apa itu sekuensial? Sekuensial itu adalah pencarian secara terurut, Bapak Ibu. Nah, pencariannya nanti akan kita aplikasikan ke dalam tipe data array. Nah, mungkin kita sudah pernah belajar tentang tipe data array. Atau mungkin kita review dulu supaya bisa lebih refresh lagi tentang tipe data array. Kalau di informatika Bapak Ibu, tipe data itu ada beberapa macam. Ada tipe data yang primitif, ya, atau tipe data numerik. Ya, tipe data numerik itu digunakan untuk menyimpan data yang angka. Numerik itu angka. Kemudian ada tipe data string yang kita gunakan untuk menyimpan data karakter. Kemudian ada tipe data boolean, itu yang menyimpan datanya yang disimpan adalah true atau false, dan tipe data array. Baik Bapak, kita review dulu tentang beberapa macam tipe data, karena nanti akan kita pakai di teknik pencariannya. Kalau di informatika itu Bapak Ibu,
tipe data itu secara garis besar dibagi menjadi beberapa. Yang pertama ada tipe data. Tipe data, kalau di informatika itu dibagi menjadi beberapa. Yang pertama adalah tipe data numerik. Nah, ini digunakan untuk menyimpan data yang bersifat angka. Yang kedua adalah tipe data string. Nah, ini digunakan untuk menyimpan data karakter. Yang ketiga ada tipe data boolean yang digunakan untuk menyimpan data yang isinya cuma dua, yaitu true atau false. Jadi 0, 1 atau 0, yes atau no. Dan yang berikutnya adalah tipe data array. Nah, kita review dulu. Apa sih sebenarnya tipe data itu? Tipe data itu begini Bapak Ibu, kalau dalam teknik informatika itu kita akan mengenal yang namanya variabel dan tipe data. Ada yang namanya variabel dan tipe data. Apa itu variabel? Variabel itu adalah tempat, nah, wadah seperti ini. Tipe data itu adalah data atau barang yang akan kita masukkan ke dalam variabel. Nah, data ini memiliki apa yang namanya dinamakan dengan tipe data, yang ada beberapa macam ini. Ada yang numerik, string, boolean, dan array. Nah, variabel ini nanti harus menyesuaikan dengan data yang akan dimasukkan ke dalam variabel. Misalkan yang dimasukkan adalah angka, maka variabel yang kita pakai harus variabel yang numerik. Tipe data yang kita masukkan, tipe datanya adalah karakter, maka variabel yang kita siapkan adalah variabel string. Kalau yang kita masukkan adalah true atau false, maka yang kita siapkan variabelnya ini adalah tipe datanya harus boolean. Dan yang terakhir adalah tipe data array. Baik, ini review tentang materi-materi sebelumnya yang mungkin sudah disampaikan oleh Pak Zainal atau Bu Rina. Nah, kita akan khusus membahas dulu tentang tipe data array sebelum nanti kita masuk ke bagaimana pencarian sekunder, sekuensial, biner, dan juga struct, karena kita dasarnya adalah array. Tipe data yang tiga ini, Bapak Ibu, yang tiga ini, itu ya hanya semacam tempat seperti ini saja. Satu tempat seperti ini saja. Misalkan sebuah gelas, gitu, atau sebuah piring, atau sebuah mangkok. Itu tipe data numerik seperti itu. Hanya bisa digunakan untuk menyimpan satu buah data. Itu tipe data numerik, string atau boolean. Tapi kalau tipe data array, itu kita bisa gunakan untuk menyimpan data sekaligus. Karena strukturnya nanti seperti ini. Ini kalau kita gambar seperti ini. Jadi ada kolom-kolomnya, ada kamar-kamarnya, ada sekat-sekatnya. Kemudian di sini ada alamatnya. Ini tipe data array seperti ini. Yang saya tulis ini 0, 1, 2, dan 3 ini adalah indeksnya atau alamatnya. Ibaratnya kalau ini sebuah rumah, di dalamnya ada kamar-kamar. Kamar ke-0, ke-1, ke-2, dan ke-3. Atau kita analogikan sebuah dompet, Bapak Ibu. Kalau kita punya dompet itu kan ada sekat-sekatnya gitu ya. Ada beberapa sekat. Kita bisa menyimpan uang sekaligus ke dalam dompet itu, tetapi dibagi ke beberapa sekat. Sekat yang pertama ke sekat yang ke-0, kita isi 100.000. Sekat yang ke-1 kita isi 50.000. Sekat yang kedua kita isi 20.000. Sekat yang ketiga kita isi 50.000. Tapi sama, yang kita masukkan adalah uang. Jadi tipe data yang kita masukkan ke dalam tipe data array ini, tipe datanya sama. Misalkan numerik, ya semuanya diisi numerik. String maka bisa diisi string. Misalkan ya, pada indeks ke-0 atau alamat yang ke-0, kita isi data 5. Kita isi data 7, 10, 2.
Nah, kita bisa menyimpan data seperti ini di tipe data array. Sekaligus menyimpan beberapa data pada satu buah variabel. Nah, tapi ketika kita akan memasukkan datanya, kita harus menunjuk alamatnya. Misalkan variabel ini, yang besar ini, kita kasih nama X. Nah, ketika kita akan memasukkan ke X yang alamatnya ke 0, kita harus tuliskan X yang ke 0 sama dengan 5. X yang ke 7 sama yang ke 1 ya, sama dengan 7. Jadi kita harus tuliskan alamatnya. Beda dengan data numerik, string atau boolean. Misalkan kita punya data Y sama dengan 5. Maka Y hanya bisa diisi angka 5 saja. Tapi kalau data array kita bisa mengisikan sebanyak indeksnya. Pak Bro, berapa banyak indeksnya? Kalau di dalam bahasa pemrograman itu tidak terbatas. Ini bisa sampai ribuan, bisa sampai puluhan ribu. Begitu tentang tipe data array. Nah, kita nanti akan coba belajar bagaimana mengisi data array, ya, mengisikan data ke dalam variabel array, misalkan 5, 7, 10, 2. Kemudian kita akan cari di dalam variabel X ini yang isinya 5, 7, 10, 2 ini, coba kita cari, ada nggak sih angka 2 di dalam variabel array ini? Oh, ternyata ada. Nih, pada indeks yang ke-3. Ada nggak angka data 15 pada data array ini? Oh, ternyata tidak ada. Nah, kita akan belajar itu pencarian data secara sekuensial pada variabel array. Baik, sampai di sini dulu, Bapak Ibu. Monggo kalau ada yang ingin ditanyakan, kita pelan-pelan saja sambil buat kopi, nggak apa-apa, Bapak Ibu, sambil dinikmati seminan Idul Fitrinya. Saya simpan dulu. Silakan Bapak Ibu, kalau ada yang ingin ditanyakan, kita review sebentar tentang variabel array sebelum nanti kita masuk ke pencarian data di variabel array, masuk ke pencarian biner dan struct dan beberapa materi yang selanjutnya. Karena semua materi lanjutan itu semuanya nanti akan menggunakan tipe data array. Monggo silakan, boleh langsung tanya, boleh di chat juga tidak masalah. Maaf Pak, apakah tidak membahas tentang stack? Ya, nanti kita akan bahas tentang stack karena stack itu juga akan menggunakan variabel array. Jadi kita review dulu tentang variabel array. Stack itu tumpukan, ya. Nanti kita akan bahas ke sana juga. Oh, ini Mas Hendy, ini yang tanya. Kita review dulu tentang materi tentang array. Kalau tidak ada pertanyaan, Bapak Ibu, kita coba lanjut lagi materinya. Nah, sekarang akan kita bahas bagaimana teknik pencarian di dalam array, Bapak Ibu. Dan bagaimana teknik pencarian di dalam array. Misalkan kita punya sebuah data. Kita namakan aja namanya X. Dia adalah tipe data array. Misalkan isinya ada indeks 0. Jadi array itu selalu dimulai indeksnya atau alamatnya dari ke 0. Kemudian 1, 2, 3, dan seterusnya. Ini indeks ke 0, indeks ke 1, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, dan ini indeks ke-7.
Jadi misalkan kita akan memasukkan data ke indeks yang ke 0, kita harus menuliskan X yang ke 0. Kita isi angkanya misalkan 7, maka di sini masuk data 7. X yang ke 1 sama dengan 10, maka di sini akan masuk 10. Jadi ketika kita akan memasukkan data ke array, kita harus menunjuk alamatnya atau indeksnya. Misalkan X yang ke 2 kita isi 3, maka di sini masuk data 3 dan seterusnya. Sekarang kita isi aja 11, 1, 5, 6, 9. Jadi kita masukkan datanya semuanya dengan menunjuk alamat indeksnya masing-masing. Jadi kalau kita lihat data kita ini memiliki 8 indeks ya. 8 indeks. Mulainya dari 0 sampai yang ke 7. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 indeks atau 8 kolom. 8 kamar atau 8 sekat. Baik, sampai sini dulu Bapak Ibu. Kita review dulu materi tentang array, kemudian kita coba masuk tentang materi pencarian, kemudian masuk ke materi tentang stack atau tumpukan. Nah, bagaimana kalau kita membuat kodenya di dalam bahasa pemrograman, yaitu bahasa pemrograman yang kita pakai, biasanya kita pakai bahasa C. Bagaimana cara menuliskannya? Kita coba dulu. Saya bukakan dulu. Baik, Bapak Ibu, kalau kita implementasikan di bahasa pemrograman bahasa C, itu seperti ini Bapak Ibu. Ya, kita lihat saja lah, nanti kita jalankan gitu ya. Jadi kita misalkan punya data, namanya tampungan. Kemudian tampungan ini adalah tipe data array. Biasanya ditulis seperti ini, ada kurung siku, kemudian angka 5, dan kurung siku tutup. Angka 5 ini menunjukkan bahwa variabel tampungan ini mempunyai 5 buah indeks atau 5 buah kolom. Tipenya adalah integer, yaitu tipe data numerik untuk bilangan bulat. Nah, bagaimana cara mengisinya? Cara mengisinya harus dituliskan alamatnya. Jadi tampungan dengan indeks yang ke 0 kita isi 4, indeks ke 1 kita isi 3, indeks kedua kita isi 7, indeks ketiga kita isi 8, indeks keempat kita isi 9. Jadi kalau nanti kita ilustrasikan di dalam gambar seperti ini, kita punya data namanya tampungan. Ada 5 indeks, tipenya integer. Maka nanti di memori akan disiapkan sebuah tempat untuk menyimpan data kita, indeksnya ada 5. Jadi mulai ke 0, 1, 2, 3, 4. Ya maksimal 4 karena dimulai dari 0. Kemudian isinya adalah apa tadi? 4, 3, 7, 8, 9. Indeks ke 0 diisi 4, 3, 7, 8, 9. Jadi cara mengisi datanya seperti ini kalau di dalam pemrograman bahasa C. Seperti ini cara mengisinya Bapak Ibu. Nah, cara menampilkannya juga harus menunjuk indeksnya. Misalkan kita pakai perintah cout ini untuk menampilkan data ke layar, kita harus menampilkan isinya, indeksnya kita tuliskan. Jadi tampungan yang ke 0, tampungan yang ke 1, itu isinya berapa. Nanti akan tampil di layar 4, 3, 7, 8, dan 9. Coba kita jalankan dulu.
Nah, ini hasilnya seperti ini. Jadi pada indeks ke-0 berisi data 4, indeks ke-1 berisi data 3, indeks ke-7 berisi, indeks ke-2 berisi angka 7, indeks ke-3 berisi angka 8, indeks ke-4 berisi angka 9. Seperti itu Bapak Ibu cara mengisi data pada variabel array. Nah, selanjutnya kita akan gunakan variabel array ini untuk materi-materi selanjutnya. Bisa kita gunakan untuk pencarian, bisa kita gunakan untuk antrian, bisa kita gunakan untuk tumpukan atau stack dan seterusnya. Baik, sampai sini dulu Bapak Ibu, pelan-pelan saja. Mungkin ada yang ingin ditanyakan, monggo silahkan. Monggo Bapak Ibu. Atau terlalu cepat kita pembahasannya? Cukup, Pak. Cukup ya. Baik, kita akan mulai lagi Bapak Ibu. Kita coba akan melakukan entry data Ibu di variabel array. Ini kan kita mengentrinya secara manual ya. Dan bagaimana kalau kita mengentrikan melalui keyboard? Artinya data ini 4, 3, 7, 8, 9 ini kita dimasukkan oleh user. Coba kita lihat yang berikutnya. Kita yang ketiga. Bentar, kita lihat dulu. Kita edit saja ya. Nah, kalau kita lihat data ini, angka 4 ini kita masukkan ke indeks 0 ini secara langsung. Nah, bagaimana kalau kita menggunakan datanya ini kita masukkan dari keyboard. Kita gunakan perintah kalau di C itu cin ya, C input. Nah, seperti ini. Jadi nanti indeks yang ke-0 ini berapa data yang akan kita masukkan, kita tunggu input dari user melalui keyboardnya. Coba kita jalankan dulu. Oke. Jadi kalau kita masukkan melalui keyboard, kita gunakan perintah cin seperti ini. Jadi nanti datanya dimasukkan melalui keyboard oleh user. Jadi datanya tidak statis, artinya menunggu input dari user. Nanti baru isinya kita sampaikan. Baik Bapak Ibu, itu adalah materi tentang review, materi tentang array. Nah, sekarang kita coba Bapak Ibu bagaimana teknik pencarian sebelum kita masuk ke stack ya, bagaimana teknik pencarian di ilmu informatika. Bagaimana sih sebenarnya cara pencarian data di teknik informatika ya. Jadi ada yang berbagai macam cara untuk melakukan pencarian data pada variabel array. Saya buatkan ilustrasi dulu. Kita kembali ke sini. Begini Bapak Ibu, kita akan coba belajar dulu memanfaatkan variabel array ini untuk pencarian data.
Misalkan ya, misalkan kita punya data array tentunya, data array, misalkan kita sebut saja nama variabelnya adalah x. Variabelnya adalah x. X ini adalah variabel array yang isinya ada 10 indeks. Ada 10 indeks. Tipenya dia adalah integer atau int. Artinya data yang dimasukkan nanti adalah data yang berupa angka. Misalkan, saya tuliskan dulu. Isinya seperti ini. Ada 10 data. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Saya tuliskan dulu nomor indeksnya. Indeks ke 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya, 9 Bapak Ibu ya. Karena dimulai dari 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bentar, saya kebanyakan kolomnya. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kemudian pada data array ini kita masukkan data-data. Kita acak saja datanya. Misalkan di sini datanya 10, 12, 3, 7, 8, 9, 2, 1, 17, dan 20. Jadi indeks ke-0 isinya 10, indeks ke-1 isinya 12, indeks kedua isinya 3, dan seterusnya sampai indeks ke-9 isinya 20. Silakan ada pertanyaan Bapak Ibu, ada pertanyaan. Saya punya angka 15. Punya angka 15. 15 ini ada enggak sih di dalam sini? 15 ini ada enggak di dalam variabel X yang isinya 10 data ini? Kira-kira bagaimana Bapak Ibu algoritma untuk mencari apakah 15 ini ada di dalam variabel array itu? Mungkin ada yang mau jawab, silakan Bapak Ibu, supaya tidak saya saja yang bicara. Monggo, silakan. Atau Mas Hendy yang jawab. Ayo Mas. Bagaimana kira-kira caranya untuk mengetahui 15 ini ada enggak sih di dalam data yang 10 data ini? Bagaimana kira-kira caranya? Algoritmanya bagaimana? Sebelum nanti kita buat kode programnya. Oh, tadi misalkan kalau punya ide bagaimana cara mencari mengetahui angka 15 ini ada enggak di dalam data yang ada di X ini, yang ada 10 indeks ini. Bagaimana caranya? Ya. Oke, if Pak. Pakai if. If-nya bagaimana, Pak? Cara yang paling mudah Bapak Ibu, ya kita bandingkan saja 15 dengan ini. Ini kita bandingkan ini. Apakah 15 ini sama dengan data yang ke-0? Data yang ke-0 isinya adalah 10. Oh, tidak sama. Terus kita geser ke indeks yang ke-1. Apakah isi indeks ke-1 ini sama dengan 15? Oh, ternyata tidak. Kita geser lagi. Apakah indeks yang kedua ini, isinya indeks yang kedua ini sama dengan 15? Indeks yang kedua isinya adalah 3. Apakah sama dengan 15? Oh, juga tidak. Kita geser terus.
Apakah sama dengan isi indeks yang ketiga? Oh, bukan, tidak sama. Apakah isinya sama dengan indeks yang keempat, yaitu 8? Tidak sama. Apakah sama dengan indeks yang kelima, yaitu 9? Tidak sama. Apakah sama dengan indeks yang keenam, yaitu 2? Juga tidak sama. Apakah sama dengan indeks yang ketujuh, yaitu 1? Juga tidak. Apakah sama dengan indeks yang ke-8, yaitu 17? Juga tidak. Apakah sama dengan indeks yang ke-20? Indeks yang ke-9 yaitu 20? Tidak. Maka bisa kita tarik kesimpulan bahwa 15 ini tidak ada pada variabel X. Nah, caranya seperti itu. Tapi cara seperti ini Bapak Ibu adalah cara yang membutuhkan waktu lama. Bapak Ibu bayangkan kalau misalkan datanya cuma 10 sih oke ya. Kalau datanya 200, nah, ke sini terus sampai 200. Maka akan butuh pengecekan sebanyak 200. Apa kita ganti sekarang? Kita ganti. Datanya bukan 15. Datanya adalah 8. Pertanyaannya apakah 8 ini ada pada data X? Ya kita cari. Bagaimana cara langkahnya paling mudah? Kita cocokkan satu-satu Bapak Ibu. 8 ini kita cocokkan ke indeks yang ke-0. Indeks ke-0 isinya 10. Apakah 8 ini sama dengan 10? Tidak. Kita geser. Apakah 8 ini sama dengan indeks yang ke-1, yaitu 12? Juga tidak. Apakah 8 sama dengan indeks yang kedua, isinya 3? Juga tidak. Apakah 8 sama dengan indeks yang ketiga, yang isinya 7? Juga tidak. Apakah 8 sama dengan indeks yang keempat, yang isinya 8? Oh iya. Jadi bisa kita jawab bahwa 8 ini ada pada data X, yaitu pada indeks yang keempat. Jadi kita hanya butuh memerlukan berapa langkah? Kita hanya memerlukan 4 langkah. 1, 2, 3, 4, 5 ya. 5 langkah. Ketemu angka 8 atau ketemu data yang 8. Ini adalah cara pencarian secara sekuensial Bapak Ibu. Jadi diurut satu-satu dari indeks ke-0 sampai indeks terakhir. Nah, yang jadi masalah adalah bagaimana jika 8 itu ada di indeks yang ke-9. Nah, ini saya ganti. Ini 20, ini 8. Maka kita butuh berapa langkah? Kita butuh 10 langkah untuk menemukan data 8. Pak Bro, data 8-nya di indeks yang ke-0 bagaimana di sini? Ya cukup 1 langkah. Ini cara pencarian secara sekuensial Bapak Ibu. Jadi kita bandingkan satu persatu indeks ke-0 sampai indeks yang terakhir. Kalau misalkan data kita ada pada indeks yang ke-1 juta, ya kita butuh 1 juta langkah. Kita klik pencarian, kemudian kita tinggal buat copy, datanya baru ketemu. Oh iya, 8 ada ketemu di indeks terakhir, yaitu indeks ke-1 juta. Prosesnya akan butuh waktu yang lama. Tapi kalau misalkan angka 8 yang kita cari ada pada indeks yang ke-0, ya sekali langkah selesai. Itu Bapak Ibu, ini adalah teknik atau cara searching, ya, searching atau pencarian secara sekuensial. Jadi pencariannya diurut, dites satu persatu seperti ini. Butuh waktu Pak? Iya, butuh waktu lama memang. Kalau datanya ada pada indeks yang terakhir. Kalau di indeks pertama akan ketemu lebih cepat. Nah, bagaimana cara implementasi di codingnya, di pemrogramannya? Baik, saya tunjukkan Bapak Ibu, sambil diperhatikan saja. Ini yang penting algoritmanya sudah ketemu. Nah, seperti ini. Ini kita punya data, ada 10 indeks. Indeks yang ke-0 kita isi 4, indeks 1, 1, indeks kedua 0, dan seterusnya sampai indeks yang ke-10. Kemudian kita diminta untuk mencari, memasukkan data yang dicari. Data yang dicari apa? Nanti kita demokan. Data yang dicari ini yang mana? Misalkan kita cari angka 11.
Datanya ini ditemukan atau tidak. Coba kita jalankan. Belum muncul. Iya, belum muncul ini. Ini masih jalan ini, Pak. Screen-nya Pak. Oh, screen-nya. Oke, ya, maaf. Screen-nya belum muncul. Nah, ini. Saya ulang. Screen-nya belum muncul. Nah, ini kodenya Bapak Ibu, kode pemrogramannya kalau di bahasa C. Misalkan ya, kita punya variabel namanya data, tipenya integer, artinya dia bisa diisi dengan angka. Ada 10 indeks. Nah, indeks ke-0 kita isi 4, indeks ke-1 kita isi 1, indeks kedua kita isi 0, sampai indeks yang ke-9 kita isi min 7. Kemudian ada variabel elemen dan ketemu dan X ini untuk mencari variabel untuk pencarian datanya. Dan kita diminta untuk mencari data yang dicari mana sih? Nanti kita simpan pada variabel X. Coba kita jalankan dulu. Nah, seperti ini. Masukkan data yang akan kita cari. Ya, misalkan kita masukkan angka 11. Nah, angka 11 nanti akan dibandingkan. 11 apakah sama dengan indeks yang ke-0, yaitu 4? Oh, bukan, tidak sama. Apakah sama dengan indeks yang ke-1, yaitu 1? Tidak. Apakah sama dengan indeks yang kedua, yaitu 0? Tidak. Dan seterusnya sampai indeks yang ke-9. Jika tidak sama semua, maka disimpulkan bahwa 11 ini tidak ada pada variabel data ini. Nah, enter coba. Data tidak ditemukan. Artinya angka 11 ini tidak ada pada data ini. Baik, kita coba lagi. Kita masukkan misalkan min 9. Apakah data ditemukan? Ya, data ditemukan. Pada indeks berapa? Indeks yang ke 0, 1, 2, 3. Jadi nanti akan ditemukan pada indeks yang nomor 3. Data ditemukan ada pada indeks yang ke-3. Nah, bagaimana cara algoritmanya, cara kerjanya ya seperti yang ada di slide sebelumnya tadi, dibandingkan min 9 dibandingkan dengan indeks yang ke-0 yaitu 4. Sama enggak? Oh, tidak sama. Geser di indeks yang ke-1. Isinya 1. Sama enggak? Oh, tidak sama. Min 9 dibandingkan dengan indeks yang kedua. Sama enggak isinya? Oh, tidak sama. Min 9 dibandingkan dengan indeks ketiga, yaitu min 9 juga isinya, dan ternyata sama. Nah, untuk mencarinya Bapak Ibu, kita gunakan, kalau di dalam pemrograman itu kita gunakan perulangan seperti ini. Cara membandingkannya. Jadi, mulai dari elemen yang ke-0 sampai elemen yang ke-9. Kita bandingkan. Apakah data yang ke-0 sama dengan X? Muter lagi ke atas, apakah data yang ke-1 sama dengan X? Data yang kedua sama dengan X, ketiga sama dengan X, sampai data yang ke-9 apakah sama dengan X. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, kalau misalkan kita datanya ini bukan 10 Bapak Ibu ya, tapi 1 juta gitu misalkan. Nah, 1 juta gitu. Nah, data yang kita cari itu pada indeks yang ke 999. 900 data yang terakhir. Maka kita butuh 1 juta langkah untuk menemukan data itu. Dan itu akan membutuhkan waktu yang sangat lama. Itu adalah kekurangan dari pencarian secara sekuensial karena harus diurut satu per satu. Baik, nanti saya coba kirimkan kodenya di Mas Hendy supaya diupload di Google Classroom-nya. Baik, Bapak Ibu, silakan kalau ada pertanyaan dulu tentang pencarian secara sekuensial ini. Sebelum nanti kita masuk ke pencarian biner dan pencarian sebelum ke pencarian biner dan materi tentang stack atau stack ya, atau stack atau tumpukan. Monggo, silakan Bapak Ibu. Gimana Bapak Ibu penjelasannya? Terlalu cepat atau bulat atau sudah mudah dipahami?
Gimana, Bapak? Siapa ini? Kita tunggu saja ya. Bapak Denny Surya. Ya, Pak. Gimana, Pak? Bisa Untuk saat ini dipahami? sih bisa, Pak. Pelan-pelan asal kelakon ini. Bisa diikuti, Pak, ya? Tapi untuk pertanyaan saya gini, Pak. Kalau ya, di saat indeks yang ke 0 di angka 10, terus di saat indeks yang ke 8 ada kemungkinan sama nggak angkanya, Pak? Ya. Jadi misalkan indeks ke 0 angkanya 10, kemudian di indeks ke 5 juga angkanya 10, misalkan gitu. Nah, yang kita cari kebetulan juga angka 10. Mana yang akan ditemukan? Yang akan ditemukan adalah indeks yang ke 0 saja, Pak. Jadi yang pertama kali ditemukan itu, dia akan menyimpulkan bahwa datanya ketemu di indeks yang ke 0. Bagaimana dengan indeks yang ke-5 yang isinya juga 10? Apakah juga akan ditemukan? Bisa ditemukan, bisa juga tidak. Kalau misalkan di pemrogramannya, saya share dulu tadi pemrogramannya. Ini ada perintah break, Pak. Kalau di pemrograman break itu keluar dari for-nya berhenti. Jadi kalau sudah ketemu ya sudah berhenti, nggak usah dilanjutkan. Tapi kalau misalkan break-nya ini saya hapus gini, maka pencariannya akan dilanjutkan terus. Sehingga nanti kesimpulannya dia akan menjawab, programnya akan menjawab bahwa misalkan di sini juga angka 10. Saya hapus dulu. Nah, ini juga angka 10. Nah, yang dicari juga angka 10. Dia akan ketemu di indeks yang ke 0. Dia terus cari lagi, tidak berhenti. Nyari lagi. Ketemu lagi di indeks yang ke-5 angka 10. Maka dia akan menjawab bahwa 10 ditemukan di indeks ke-10. Karena amalnya sudah 0, maka dia akan ditumpuk. Sebenarnya di indeks ke 0 sudah ketemu, dia masih melakukan pencarian terus sampai ketemu lagi di indeks yang ke-5. Maka dia akan mengatakan 10 ditemukan di indeks yang ke-5. Sebenarnya kalau programnya kita edit juga bisa. Nanti ketemunya 10 ditemukan di indeks ke-0, indeks ke-5, dan indeks ke-9. Itu bisa. Tapi pemrogramannya harus kita edit dulu. Nah, fungsi break yang ada di dalam pemrograman ini, Pak. Nah, fungsi break yang ada di pemrograman ini, fungsinya adalah kalau sudah ketemu ya sudah selesai. Nggak usah dicari terus sampai indeks yang terakhir. Pertanyaannya bagus, Pak. Nanti coba kita edit programnya supaya kita bisa menemukan beberapa data di dalam satu buah array. Misalkan di sini juga ada 4, di sini juga ada 4, misalkan gitu. Nah, program nanti bisa mencari 4 ditemukan di indeks ke-0, kemudian indeks ke-4, dan indeks ke-9. Jadi memungkinkan seperti itu. Gitu, Pak. Baik, kalau begitu kita lanjut dulu. Nah, bagaimana dengan cara kalau kita menemukan data, misalkan 1 juta data gini, nah yang kita cari adalah datanya ada di data yang ke 1.000.000 gitu. Yang kita cari adalah data yang ke 1.000.000. Maka kita perlu 1 juta langkah. Iya, perlu 1 juta langkah, dan itu akan memakan waktu yang lama kalau kita menggunakan teknik pencarian secara sekuensial. Maka pencarian sekuensial ini, Bapak Ibu, kita akan perbaiki algoritmanya. Kita akan perbaiki algoritmanya dengan menggunakan teknik pencarian yang baru, yaitu pencarian secara biner. Nah, ini ada algoritma baru. Nanti kita masuk ke stack, Bapak Ibu ya, karena stack juga butuh pencarian data. Nah, perbaikan itu disebut dengan pencarian secara biner.
Nah, ini adalah perbaikan dari algoritma pencarian secara sekuensial. Nah, kita tuliskan dulu bagaimana algoritma pencarian secara biner ini bekerja. Misal Bapak Ibu ya, kita punya data X, isinya 10 data. Kita gambar lagi. Nol, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Indeks ke 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kita isi datanya, kita isi acak dulu. Misalkan 7, 10, 11, 3, 2, 1, 6, 9, 15, dan 17. Ini data arraynya kita isi seperti ini. Nah, bagaimana cara pencarian secara biner? Langkah yang pertama, ini langkah yang pertama. Langkah yang pertama, datanya harus diurutkan dulu Bapak Ibu. Data diurutkan. Datanya diurutkan dulu. Nah, algoritma untuk mengurutkan data, jadi datanya nanti harus seperti ini jadinya. Kita tulis ulang, kita urutkan dulu datanya. Indeks ke 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini adalah data aslinya Bapak Ibu, data awalnya. Setelah kita urutkan nanti harusnya jadi seperti ini. Indeks ke 0 berarti 1, 2, 3, 6, 7, 9, 10, 11, 15, 17. Nah, harus seperti ini dulu. Langkah pertama adalah kita urutkan datanya. Kita urutkan seperti ini. Sebelum kita melakukan pencarian secara biner, datanya harus kita urutkan secara ascending, ya, Bapak Ibu, secara ascending. Nah, ascending itu dari kecil ke ascending. Pertanyaannya adalah bagaimana cara mengurutkan? Nah, ini algoritmanya juga banyak sekali yang bisa kita gunakan untuk mengurutkan data. Yang kita kenal dulu, yang paling mudah itu algoritma-algoritma untuk pengurutan data itu ada yang namanya bubble sort. Mungkin ini sudah pernah diajarkan Pak Zainal. Ada selection sort, sorting ya, kemudian ada intersection sort, dan yang lainnya. Nanti kita pakai yang ini aja dulu. Algoritma sorting yang paling mudah yaitu bubble sort. Baik, anggaplah datanya sudah terurut Bapak Ibu ya, sudah terurut seperti ini. Nah, misalkan data yang kita cari adalah 3. Data yang cari adalah 3. Bagaimana algoritma pencarian secara biner ini bekerja? Langkah yang kedua Bapak Ibu. Langkah yang kedua. Langkah yang kedua adalah data ini dibagi menjadi 2 dulu. Data dibagi 2. Kalau kita punya 10 indeks, berarti nanti kita bagi 2, ada di sini batasnya. Ada di sini batasnya. Nah, di sini. Batasnya ada di sini.
Jadi di antara indeks yang keempat dan indeks yang kelima. Indeks keempat isinya 7, indeks kelima isinya 9. Kemudian kita bandingkan Bapak Ibu. 3 ini kita bandingkan dengan 7 dan 9. Kita bandingkan dengan indeks keempat dan indeks kelima. Cara bandingkannya pakai if. Apakah cari lebih besar dari indeks keempat? Carinya itu adalah 3, indeks keempatnya adalah 7. Apakah lebih besar? Jawabannya tidak. Atau kita balik, kita hapus dulu. Kita balik, sepertinya aja biar mudah. Kita ulang. Data yang kita cari adalah 3. Nah, 3 ini kita bandingkan. Apakah 3 ini kurang dari indeks keempat, yaitu isinya, indeks keempat isinya adalah 7. Maka jawabannya adalah ya. Kita ulang Bapak Ibu ya. 3 ini kita bandingkan dengan indeks keempat dulu. Dengan menggunakan kurang dari. Apakah 3 data yang kita cari kurang dari 7? Ya, jawabannya ya. True. Maka Bapak Ibu, kalau kita menemukan data yang seperti ini, ya 3 kurang dari 7, maka data yang ada di sebelah kanan ini, 5 sampai 9 ini nggak usah kita perhatikan. Kita hapus saja. Karena nggak mungkin berada di sini. Di blok ini tidak mungkin data 3 ada di sini. Karena apa? Dia kurang dari 7. Jadi yang 5 sampai 9 ini kita hapus. Kita nggak perhatikan. Jadi kita hanya tinggal memperhatikan indeks ke 0, 1, 2, 3, dan 4. Kita hanya punya 5 indeks saja. Nah, selanjutnya kita bagi lagi 5 ini dibagi menjadi 2. Karena nggak mungkin 2,5, kita bulatkan di sini. Kita bulatkan di sini. Ini adalah pembagian yang kedua. Nah, kita punya indeks 2 dan indeks 3 yang berada di antara garis tengah ini. Caranya bagaimana? Kita bandingkan dulu. Indeks yang kedua, apakah indeks yang kedua sama dengan cari? Carinya adalah 3. Apakah indeks yang kedua itu isinya 3 sama dengan yang dicari 3? Jawabannya iya. Maka selesai. Data ditemukan. Maka data ditemukan. Bagaimana jika ternyata tidak ditemukan? Maka pertanyaannya adalah dilanjutkan, apakah indeks yang kedua kurang dari cari? 2 kurang dari 3. Kalau jawabannya ya, maka blok ini dihapus. Nggak diperhatikan. Kita hanya fokus pada 3 indeks ini aja. Perhatikan Bapak Ibu, kalau kita menggunakan pencarian secara biner, kita hanya butuh 2 langkah saja. Pertama membagi pembagian yang pertama, kita bagi menjadi 2. Kemudian pembagian yang kedua yang berikutnya, datanya sudah ketemu 3 berada pada indeks yang kedua. Bagaimana kalau pencarian biner? Pencarian biner ya, kalau misalnya kita pakai data asli, kita butuh 1, 2, 3, 4 langkah. Sedangkan kalau dengan pencarian secara yang sekuensial ya, yang biner kita hanya memerlukan 2 langkah saja sudah selesai. Jadi kesimpulannya pencarian biner ini banyak menghemat waktu kita untuk melakukan pencarian pada data yang banyak. Mungkin yang akan menjadi pertanyaan adalah, ya Pak, kalau pencariannya memang lebih cepat ya, tapi kan datanya harus diurutkan. Dari data yang masih acak ini, ini kita urutkan menjadi data yang sudah terurut secara
ascending. Ini akan cukup butuh waktu, Pak. Ya, memang juga butuh waktu. Kalau datanya ini ada 1 juta indeks, 1 juta kolom, terus kita urutkan dulu, ya tentunya akan butuh waktu juga sebelum kita melakukan pencarian secara biner. Maka dari itu bagaimana caranya supaya semuanya optimal, pencarian kita optimal, teknik pengurutannya yang ini Bapak Ibu yang ada di sini, ini kita pilih cara pengurutan data yang paling bagus. Bubble sort ini memang cara pengurutan data yang mudah, tapi membutuhkan waktu yang sangat lama. Selection sort ini juga membutuhkan waktu yang lumayan lama. Kita bisa menggunakan insertion sort, ini adalah teknik pengurutan data yang relatif lebih cepat. Baik, Bapak Ibu, begitu tentang pencarian secara biner. Kalau kita lihat kodenya, saya bukakan dulu. Nah, ini adalah kode untuk pencarian secara biner, Bapak Ibu. Misalkan ya, kita punya variabel data, dia adalah array dengan 7 buah indeks, tipenya integer. Nah, datanya kita isi langsung. 5, 6, 4, 3, 7, 1, dan 2. Kemudian kita tampilkan dulu datanya, data aslinya dulu. Datanya kita tampilkan. Ini 5, 6, 4, 3, 7, 1, 2. Kemudian ini adalah kode untuk pengurutan datanya. Kita urutkan dulu datanya. Kemudian kita tampilkan data setelah diurutkan. Ini kalau kita jalankan. Data sebelum diurutkan. Ini sama persis dengan yang ada di sini. 5, 6, 4, 3, 7, 1, 2. Data setelah diurutkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini proses pengurutannya. Data setelah diurutkan kita tampilkan dulu. Kemudian masukkan angka yang dicari. Misalkan kita cari angka 2. Angka 2 ditemukan, data berada pada indeks ke-1. Perhatikan Bapak Ibu, ditemukan pada indeks ke-1. Ini kan indeks ke-0, ini indeks ke-1. Padahal sebelumnya 2 ada pada indeks yang ke-6 atau indeks yang terakhir. Tapi karena sudah kita urutkan, dia pindah ke indeks yang ke-1. Dan data ditemukan pada indeks ke-1. Bagaimana kodenya? Ini kita bagi kanan kiri gitu ya. Kalau saya boleh analogikan yang mudah, kanan itu adalah yang ini kanan, ini yang kiri. Baik, ini kodenya seperti ini Bapak Ibu. Nanti coba saya kirimkan ke Mas Hendy supaya ditampilkan di Google Classroom-nya untuk bisa dicoba-coba pencarian secara biner. Tentunya ini akan membutuhkan waktu yang lebih cepat untuk teknik pencarian datanya. Tapi untuk teknik pengurutan datanya ini juga akan memakan waktu Bapak Ibu. Ini kita gunakan pencarian dengan metode bubble sort yang paling mudah saja. Baik Bapak Ibu, itu adalah pencarian data pada variabel array menggunakan teknik pencarian biner. Monggo Bapak Ibu, silakan kalau ada pertanyaan atau ada yang ingin didiskusikan tentang materi sampai sini dulu. Monggo, mungkin Mas siapa ini? Bapak Afrizal. Atau Bapak Ardi, silakan. Belum ada Pak? Oke. Jelas ya? Jelas Pak, lanjut. Lanjut. Nah, Bapak Ibu, pencarian variabel array ini nanti bisa kita gunakan untuk banyak hal. Ada yang kita gunakan untuk antrian, tumpukan, kemudian struct dan seterusnya.
Saya punya satu contoh program lagi, contoh pencarian data menggunakan pencarian secara biner. Baik, ini adalah contoh pemanfaatan pencarian secara biner, Bapak Ibu. Kodenya lumayan banyak. Nah, ini kita gunakan untuk data yang ada pada struct. Mungkin struct kemarin sudah dijelaskan oleh Bapak Zainal tentang tipe data struct. Nah, kita bisa menggabungkan tipe data struct dengan pencarian secara biner. Coba sih kita jalankan programnya. Berapa jumlah datanya? Misalkan kita cari cara datanya 5, 3 saja lah biar nggak banyak. NIM-nya 1, kehadirannya. Itu Pak tampilannya hanya gambar ini aja ya Pak? Nggak Oh muncul. ya, sebentar. Kita lihat dulu. Oke, nah sini. Jadi misalkan jumlah data yang kita masukkan 3 ya. Data nilai mahasiswa ke 1, ini ada 3 mahasiswa misalkan. Ini kita menggunakan struct. NIM-nya 1, persentase kehadiran 50, tugasnya dapat 90, kuisnya dapat 78, nilai UTS-nya dapat 67, nilai akhirnya 80. Ini mahasiswa yang kedua. Kehadirannya 90, kita acak saja. Mahasiswa yang ketiga. NIM-nya tidak. Ini datanya seperti ini. NIM-nya 1, 2, 3. NIM yang pertama kehadirannya 50, tugasnya 90, kuisnya 78, UTS-nya 67, UAS-nya 80, katalannya sekian, grade-nya B. Nah, masukkan NIM yang dicari. Nah, gini kan, program ini menggunakan pencarian secara biner, walaupun datanya 3 nggak apa-apa, karena nanti kalau banyak ngentrinya kelamaan. Data yang di atas ini Bapak Ibu menggunakan struct, mungkin saya pernah dibahas sebelumnya. Kita masukkan angka 2. Data ditemukan, ini angkanya NIM-nya 2, data-data nilainya seperti ini. Nah, ini pencariannya menggunakan pencarian secara biner yang diterapkan pada variabel struct. Ya. Struct itu variabel database, Bapak Ibu. Kalau biasanya kita menyimpan data hanya pada satu data gitu ya, NIM, nama, nah ini yang kita simpan datanya banyak. Jadi ini seperti database, ada baris, ini baris 1, 2, 3, ada kolom-kolomnya. Ini adalah struct. Baik Bapak Ibu, silakan kalau ada pertanyaan dulu. Kita sudah 1 jam lebih. Sebelum nanti kita sambung ke materi berikutnya. Cukup? Cukup Pak. Kita cukupkan dulu Bapak Ibu ya. Loh, bentar, internet saya kok nggak stabil. Halo Bapak Ibu? Iya Pak. Kita cukupkan dulu Bapak Ibu ya. Nanti pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang start, tag ya, sama antrian. Atau mungkin nanti kita bisa bahas juga tentang link list ya, link list. Yang kemarin yang sudah disinggung-singgung oleh Pak Zainal. Mungkin itu dulu Bapak Ibu dari saya. Kalau ada pertanyaan nanti bisa kita sambung di Google Classroom. Ada pertanyaan di sana, supaya nanti bisa kita bahas satu persatu.